Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar nih Bapak Ibu? Nah, izinkan saya memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Putri Sabila. Saya adalah seorang penyuluh masyarakat. Nah, di sini saya diundang oleh Bapak Kades untuk memberikan penyuluhan terkait dengan masalah lingkungan. Nah, kenapa di sini saya melakukan penyuluhan terkait lingkungan? Karena saya melihat kondisi di kampung kita ini sudah tidak terawat lagi. Tadi sewaktu saya melakukan perjalanan bersama Bapak Kades untuk menyelusuri kampung ini, Bapak Ibu, saya mendapati banyak sekali sampah-sampah yang berada di pojok jalan. Info yang saya dapat dari Bapak Kades, di sini banyak anak-anak yang terkena penyakit DBD karena nyamuk tadi. Apakah benar Bapak Ibu semuanya? Nah, karena melihat hal tersebut, Bapak Kades mengundang saya untuk sedikit mengedukasi warga di sini untuk peduli lagi terhadap lingkungannya, untuk meningkatkan kesadaran juga Bapak Ibu. Di sini saya tidak akan menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah ya Bapak Ibu. Tugas saya di sini hanya ingin melakukan penyuluhan sedikit untuk mengedukasi Bapak dan Ibu semua untuk meningkatkan kesadarannya tentang lingkungan. Karena dilihat dari kondisi tadi yang saya jelaskan, yang sudah banyak sekali anak-anak kita menjadi korban dari sampah tersebut. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Ibu semuanya, apakah di sini ada melakukan gotong royong? Oh, jarang ya Bapak Ibu ya. Nah, harusnya seminggu sekali itu diadakan gotong royong bersama karena untuk meminimalisir tadi penyakit DBD. Baik Bapak Ibu semuanya, karena kata Bapak Ibu tadi gotong royong di desa ini sudah jarang dilakukan. Saya ingin bertanya lagi nih, apakah Bapak Ibu semuanya tahu dampak dari adanya sampah-sampah yang menumpuk atau berserakan? Nah, benar sekali Bapak Ibu. Sampah-sampah itu bisa berdampak ke lingkungan kita. Salah satunya bisa mencemari air, tanah, terus bisa menyebabkan bencana juga seperti banjir. Karena sampah-sampah yang menumpuk terlebih di selokan itu bisa menyebabkan terjadinya banjir. Perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia, termasuk negara terbesar penyumbang sampah sekitar 69,7 juta ton per tahun. Menurut Bapak Ibu semua, sampah apa nih yang paling sering kita pakai, yang kita gunakan sehingga negara kita ini menjadi penyumbang terbesar sampah setiap tahunnya? Apa Bapak? Ya, benar sekali, sampah plastik. Nah, di sini saya membawa contoh sampah plastik yang paling sering kita buang. Itu kantong asa ya Bapak Ibu semuanya. Kantong plastik ini, Bapak Ibu, atau sampah plastik ini adalah sampah yang paling sulit untuk diuraikan dan membutuhkan waktu yang sangat lama. 10-20 tahun lah kira-kira, baru sampah ini bisa terurai. Karena sulit terurai tadi, biasanya Bapak dan Ibu semuanya untuk menghabiskan sampah-sampah plastik seperti ini dengan cara apa? Dengan cara pembakaran kan? Nah, proses pembakaran sampah itu juga bisa mencemari udara kita Bapak Ibu dan bisa menimbulkan namanya polusi udara atau pemanasan global. Nah, tentu saja efek dari asap pembakaran itu kan tidak sehat ya Bapak Ibu. Bisa membuat kita sesak nafas, terutama itu ya masalahnya sesak nafas. Nah, dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain nih, seperti TBC juga bisa disebabkan karena efek dari pembakaran sampah ini tadi. Kemudian Bapak Ibu, dampak dari sampah plastik ini, dia juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan di tanah dan air. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Untuk itu nih Bapak Ibu semuanya, ayolah kita jaga lingkungan kita, jaga kebersihan kita dengan mengurangi atau meminimalisir sampah-sampah tadi termasuk sampah plastik asal ini, kantong ini. Karena kan banyak sekali tadi dampak yang
kita tahu ya, dampaknya pun negatif semua ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ingin memberikan sedikit solusi untuk menggantikan plastik ini bisa kita gunakan tote bag. Nah, apakah Bapak Ibu semua tahu apa itu tote bag? Nah, iya benar sekali. Tote bag itu adalah tas belanja yang terbuat dari kain. Nah, kita bisa membuat tote bag itu dari kain perca. Nah, kelebihan dari tote bag sendiri, dia tuh bisa dipakai berulang kali Bapak Ibu. Jadi kita lebih hemat juga kan. Kemudian tote bag itu juga bisa disesuaikan dengan tempat penyimpanan kita karena dia bisa dimasukkan kantong karena bisa dilipat-lipat. Nah, solusi yang kedua, kita bisa membuat sampah-sampah itu menjadi eco-brick. Nah, selain eco-brick, kita bisa membuat bank sampah. Nah, bank sampah ini adalah tempat pengumpulan sampah-sampah yang bisa ditukarkan menjadi uang. Nah, itu bisa menjadi pemasukan juga bagi warga sekitar. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan Bapak Ibu kembali sadar untuk menjaga kebersihan di kampung kita ini ya Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.